Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sampai detik ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai detik ini menjadi pedoman bagi umat muslim. Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama yaitu terjaga keasliannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Oleh karena itu, Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah dari awal mula diturunkan sampai detik ini. Allah benar-benar sangat menyayangi Al-Quran. Allah benar-benar sangat menjaga Al-Quran sebagai firman-Nya. Lalu keistimewaan yang kedua yaitu Al-Quran mudah dipelajari dan dihafalkan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qamar ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dari ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Quran banyak sekali mengandung pelajaran. Namun, apakah kita sebagai manusia mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Itulah sebagai introspeksi diri kita, apakah kita mau mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Lalu keistimewaan yang ketiga yaitu bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun. Para penyair zaman dahulu ketika membaca Al-Quran sangat mengagumi Al-Quran. Penggunaan bahasanya yang begitu indah karena menggunakan bahasa Arab yang tingkatannya tinggi. Dan penggunaan bahasa Al-Quran yang begitu indah serta tepat ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia dan merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah semisal satu surah saja dengan Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Lalu keistimewaan yang keempat yaitu Al-Quran menjadi penyembuh atau obat. Ketika kita membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Dan ketika kita menghadapi begitu banyak masalah ketika membaca Al-Quran, luar biasanya Allah membuat hati kita begitu tenang dan damai. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabb-Mu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah beberapa keistimewaan Al-Quran yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jadikan petunjuk, pedoman hidup selama di dunia. Bahkan Al-Quran bukan
hanya berbicara tentang masalah duniawi saja, namun masalah akhirat juga terdapat dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.